Kita harus pahami sebab orang-orang ini yang bisa jadi melakukan maksiat yang sudah kecanduan maksiat, ya bisa jadi kalau kita bukan mau bicara soal suci, nggak seperti kita bisa jadi gini aja kok nggak bisa ditinggal. Iya kan kita nggak sampai kecebur ke situ. Iya. Orang yang kecebur ke situ lama itu prosesnya. Nah kita harus memahami bukan berarti membolehkan. Tapi kita harus memahami bagaimana proses sulitnya dia dalam balik untuk kepada yang bahagia. Itu yang disebut masih dakwah dalam bentuk waliyatalattaf, dalam bentuk lembut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah. Dengan izin Allah, atas restu dari Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya hari ini kita memulai podcast perdana kita dengan judul garis besar yaitu Waliyatalattaf, di mana di sini kita akan membahas ajaran-ajaran Islam yang dahulu diajarkan oleh baginda Nabi dengan cara sebagai bentuk rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan insya Allah ke depan kita akan terus membahas ajaran-ajaran yang penuh cinta dan kasih sayang ini bersama guru tercinta kita, guru kesayangan kita, yaitu Fadilatul Habib Al-Ustadz Haikal bin Hussein Al-Idrus. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif bikhair? Sehat alhamdulillah. Kif halukum? Menih. Alhamdulillah, masya Allah. Kalau orang Suriah bilang katanya kif sehatin. Oh iya. Sehatin, dua sehat berarti. Sahten. Sahten. Kalau habis makan gitu ya. Makan. Sahten wahana. Alhamdulillah. Jadi antum sehat, dua, zahir dan batin sehat. Alhamdulillah, insyaallah zahir wal batin sehat wal afiyah. Ya Rob, ya Rob. Gimana Habib? Ini perdana kita nih. Podcast perdana, episode pertama. Insyaallah ke depan kita akan menggali ilmu-ilmu antum untuk kemudian menyampaikan kepada pemirsa nih, teman-teman kita, tentang ajaran Islam yang penuh lutuf, penuh kelembutan. Karena memang kelembutan itu kan sangat disenangi, sangat disukai oleh orang, sehingga ajaran yang penuh kelembutan insya Allah bisa menyentuh sanubari daripada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini judulnya Waliyatalattaf, nama podcastnya apa gimana Bib? Rencana memang nama judul podcastnya Waliyatalattaf, kemudian judul besar dari nama akunnya juga nanti itu, nama akunnya dan judul besarnya itu artinya itu kan ada lamul amr di situ, perintah. Yatalattaf artinya kita diperintahkan untuk terus berbuat lembut. Nah, perintah lembut ini kan sebenarnya masih umum. Berbuat lembutlah kamu. Nah, sehingga kita perlu mendalami kira-kira apa yang diperintahkan sebenarnya. Apakah kita terus harus lembut, nggak boleh sama sekali berbuat tegas. Nah, ini makanya kita dalam kegiatan acara podcast ini pengen menggali lebih dalam lagi tentang ajaran Islam. Kayak contoh kemarin saya ada di Ambon. Baru 2-3 hari yang lalu baru pulang. 5 hari di Ambon. Ketemu sama pendeta-pendeta, pastor-pastor ngisi barang gitu di kafe. Kayak antum. Oh iya. Antum kan ada terinspirasi. Jadi guru kita ini Habib Haikal belum lama diundang ngisi di kafe, di salah satu kafe di daerah Depok, sama Dustin ya. Dustin Tiffany, salah satu stand up komedian atau komedian di Indonesia, dan kelihatannya memang cukup ini ya, satu metode baru yang kemudian ternyata cukup berhasil masuk ke ranah pemuda zaman sekarang. Gimana tuh pengalaman kemarin antum?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Gini Habib Ahmad, kemarin emang pertemuan sama anak-anak muda tuh awalnya memang kita udah kenal lama sama yang ngundang. Nah, yang ngundang ini juga dia sering kumpul dengan teman-temannya. Ternyata dia sendiri ada masalah dalam cara memahami Islam tuh bagaimana. Karena yang dia pikirkan, Ana cuman lagi bayangin keluhan dia waktu itu. Dia selama ini kok ngelihat Islam yang ada tuh, ya maklum teman-temannya dia juga banyak yang katanya yang sekolah di luar negeri, sehingga gambaran-gambaran Islam tuh juga serem bagi dia. Nah, akhirnya dia cari-cari bagaimana. Nah, ya mungkin karena keterbatasan dia kenal juga juru dakwah, apa yang dia kenal ustadznya, dia cuma kenal kita. Ustadz bisa gak? Pas lah, orang sosok yang pas itu. Sebenarnya nggak pas-pas juga. Terus dia bilang, saya bilang, Anda coba deh, Anda bilang bantu ngomong-ngomong sama anak-anak muda. Ternyata emang kita juga nyari sumber nggak gampang. Ada begini, Beb, kadang-kadang sulitnya gini. Kita harus ngomong nurunin bahasa ke dia. Itu juga perlu. Iya. Yang kedua, jangan sampai kita sifatnya kayak ngajarin. Oke. Lutuf, dengan penuh lemah lembut. Nah, itu juga perlu. Mungkin ibarat kalau orang-orang pendidikan sekarang tuh, kita masuk ke dunia dia, pelan-pelan kita tarik dia mengikuti dunia kita. Oke. Akhirnya dengan penuh kelembutan itu mereka juga bisa. Nah, kemarin wallahu a'lam berhasil atau tidaknya kita ngisi di tempat kafe itu. Tapi yang penting Anda lihat anak-anak fun. Wah, asik. Tadinya yang bangku depan tuh kosong udah mulai maju ke depan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bagi dia selama ini tuh tabu, terus selalu umpama nanya gini, gimana saya untuk berbuat begini boleh apa enggak? Nah, kebanyakan yang dia dapati para ustadz itu, tapi ini sih sekali lagi bukan dia salah dalam menerapkan itu. Itu hanya kita bicara metodologi. Dia punya cara lah. Nah, dia kebetulan anak-anak muda ini ternyata nggak begitu pas ketika kalau umpama ada ustadz nyampein langsung qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, di Al-Quran ngomong begini, Rasul ngomong begini, seakan-akan kayak doktrin. Oke. Kalau mungkin waktu kita kecil dulu tuh kalau lagi bercanda, gue bilangin abah gue lu, "Yu mainnya abaan." Gue bilangin Allah lu, "Oh mainnya Allahan." Gitu. Iya. Jadi dia nggak nyaman betul kalau oh gitu ya, udah harga mati ya. Oh. Sedangkan mereka sebenarnya perlu diberikan pemahaman. Pemahaman. Jadi ternyata ada orang-orang tertentu yang diberikan pemahaman dulu baru ada dalil. Ada orang-orang tertentu senang langsung menganggap kalau ini betul-betul ajaran, kalau ini orang sudah menguasai ayat Al-Quran, hadis dan semuanya, dia baru puas. Ya macam-macam. Iya. Nah, kebetulan yang Ana temuin ini anak-anak yang mesti dijelaskan dulu baru ada argumentasi gitu. Tadi yang maksud antum bahwa kita harus masuk ke mereka dulu baru pelan-pelan tarik. Itu diantara dengan cara kita jemput bola masuk ke kafe tempat mereka duduk. Nah, betul. Tentu ya tetap kita menjaga kan namanya hukum-hukum syariat. Oh iya, betul lah. Tapi kan memang nggak ada salahnya untuk kita masuk ke situ, dan sedikit demi sedikit mungkin mereka juga merasa kalau harus ke masjid gitu, ke majelis taklim, merasa mungkin nggak pantas. Awalnya gini, Bib, dia umpama mau masuk majelis taklim, dia tuh canggung gitu loh. Iya. Dia dengan ngelihat ada orang mungkin gimana deh. Nah, kebetulan ketika lagi di kafe bisa jadi dia sekalian ibarat mau beli barang nih, ya bisa dilihat dulu lah, bisa dicoba ininya gimana. Ternyata gini. Oh ternyata enak. Nah dia di kafe tuh sekalian mau dengar. Oh ternyata nyaman gini. Oh nggak begini banget ternyata, nggak
nggak parah-parah banget. Kita ingat gak mungkin kalau kita dulu kalau orang-orang tua kita cerita tentang Sunan Kalijaga tuh, beberapa para pendakwah ke Nusantara itu kan kita bisa lihat kerajaan-kerajaan kita masih Hindu gitu. Dia bisa, orang dulu tuh yang harus menyampaikan agama tuh harus tingkatan yang paling tinggi. Ada Brahmana, Siwa, Sudra, Parya, Kasta ya. Malika. Nah itu kan mesti Brahma tuh udah paling tinggi. Betul. Yang udah nggak bisa ngomongin harta. Makanya disebut wali karena dia punya wilayah. Wilayah itu dia punya wilayah yang dia sudah tidak berbicara tentang dunia lagi. Baru hak untuk berbicara agama. Makanya orang-orang dulu yang punya adat disebut kayak orang mati mukso. Mukso tuh harus mati dalam keadaan imaterial. Dia harus menjalani puasa. Hindu disebutnya upawasa. Menjalani upawasa itu mendekati wasa tuh Allah. Sehingga dia harus melakukan satu rutinitas kayak upawasa, puasa. Kemudian dia harus makan daging manusia. Daging manusia. Gimana itu makan daging manusia? Ya, jadi tradisi Hindu dulu. Artinya dia makan daging manusia. Orang yang udah meninggal. Iya, yang udah meninggal tuh dimakan. Kemudian dia harus minum arak. Kemudian dia harus makan dengan nasi tumpeng begitu. Ketika para wali itu datang, dia nggak merombak semuanya. Dia lihat dulu, oh yang kira-kira wajar dipertahankannya apa. Nasi tumpeng dipertahankan. Arak diganti air putih. Nah, sesajen yang biasanya diberikan kepada Tuhan-Tuhan langsung dirubah kalimatnya. Ini nggak apa-apa dipertahankan, tapi Tuhan lebih senang kepada hamba-hambanya itu dikasih. Akhirnya dikasih kayak semacam selamatan gitu. Nah, makan daging manusia diganti dengan makan daging ayam. Mantra-mantra yang berbahaya itu diganti menjadi kalimat syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu diganti sama, artinya kayak tadi itu dia masuk dulu ke dunia mereka. Masuk dulu. Nggak apa-apa lah yang begini. Ada satu hal, dua hal yang bisa dimaklumi, dipertahankan nggak masalah. Tapi ada hal-hal yang harus disingkirkan gitu ya. Singkirkan, kayak mantra Murogo Sukmo itu diganti menjadi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga di kafe ya, ya sekedar ngopi oke lah. Tapi nggak ada di situ, nggak ada arak. Iya, tapi kan kita nggak harus ngikutin kayak dia kecebur di situ harus. Oh ini boleh nggak boleh, nggak. Iya. Tapi ada kalimat-kalimat yang kita harus fair katakan. Kalau ini kalau masih belum bisa, ya dalam tahapan ya dia harus dikasih deadline. Jangan nanti pelan-pelan kita tunggu kapan sampai ninggalinnya. Jadi bertahap. Nah itu dia harus tinggalkan sehingga nanti dia bisa nyaman dengan keadaan Islam. Kita harus pahami sebab orang-orang ini yang bisa jadi melakukan maksiat yang sudah kecanduan maksiat, ya bisa jadi kalau kita bukan mau bicara sok suci, nggak seperti kita bisa jadi gini aja kok nggak bisa ditinggal. Iya kan kita nggak sampai kecebur ke situ. Orang yang kecebur ke situ lama itu prosesnya. Nah kita harus memahami bukan berarti membolehkan, tapi kita harus memahami bagaimana proses sulitnya dia dalam balik untuk kepada yang bahagia. Itu yang disebut masih dakwah dalam bentuk waliyatalattaf, lembut itu. Ya, yang sebenarnya kan al-halal bayyin, al-haram bayyin. Dia bukan nggak tahu bahwa ini haram gitu kan. Dia tahu dan kita juga menjelaskan bahwa ini haram. Cuma kita membantu dia dalam proses meninggalkan kegiatan haram tadi. Perbuatan haram. Begitu juga yang wajib. Yang wajib dia tahu ini wajib. Nah, tugas kita kemudian memegang tangan mereka, membimbing mereka, mengarahkan, menyampaikan serta menuntun untuk menjalankan yang wajib-wajib. Betul. Di Islam aja kan bisa difahamin kayak ada kebaikan yang harus yang melalui proses pembelajaran. Islam juga enggak terlalu kalimatnya ya'mur, tapi yad'un. Wal takun ummatun wal takun minkum ummatun
Yad'una Iya. ilal khair. Nah. Kalau untuk urusan kebaikan yang ada pembelajarannya, kita mengajak dia. Mengajak sifatnya itu mengajak. Sifatnya mengajak. Da'a yad'u kan kayak ngundang makan. Mana ada orang ngundang makan dipaksa? Enggak. Nah, nanti makan nggak? Kalau nggak, gue bunuh lo. Ya nggak bisa. Dia tetap makan, masa nggak mau, ya nggak apa-apa. Karena al khair ini kebaikan yang perlu ada proses pembelajaran, difahami dulu. Sholat difahami dulu, ada fikihnya, ada mubtilatus sholat, ada wajibatus sholat. Puasa juga begitu. Hal-hal yang berkaitan dengan itu perlu diajarin. Iya. Makanya yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf adalah kebaikan juga. Iya. Tapi kenapa kalimatnya ma'ruf nggak khair? Karena ma'ruf itu kebaikan yang sifatnya orang udah pada tahu semua umum. Oh, oke. Siapapun berbicara tentang kebaikan ini orang udah tahu kalau itu adalah Bahwa kebaikan. ini baik. Itu Jadi nggak ma'ruf. beban. Itu ma'ruf. Ngerjainnya nggak beban. Oke. Nah, makanya kalimatnya apa? Bukan yad'una. Wa Tapi ya'muruna bil ma'ruf. Diperintahkan. Betul. Karena nggak beban bagi dia. Nah, munkar juga begitu, sesuatu yang diingkari. Iya. Sesuatu yang ingkari siapa aja nggak mau bakal diperlakukan itu, makanya kalimatnya wayanhauna. Wayanhauna. Kamu dicegah sesuatu yang kamu aja nggak mau digituin, apalagi orang. Iya. Nah, makanya Islam tuh sebenarnya berjalan dengan cara al-lutuf, dengan cara lembut tadi. sama sekali nggak ada beban sama sekali untuk kita melakukan. Mungkin seperti ayat juga, innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sungguhnya engkau adalah pemberi peringatan dan bukan, kamu nggak bisa mengendalikan orang. Ya, Nggak bisa kita paksa. Ayo sholat. Nggak bisa. betul. Gitu. Kecuali kalau dia melampaui batas, illa man tawalla wa kafar. Ayo. Kalau melampaui batas dan menutupi hati dia, nah, baru itu baru kita nggak bisa diam di sini. Tapi kalau umpama ini lembut. Kemarin juga anak ketemu salah satu orang tua dari kalangan habaib kita. Beliau bilang bahwa dalam beribadah itu kita hidup ini kan ada ruh. Ruh itu kemudian yang memberikan rasa. Nah, kopi itu akan terasa enak, dan orang yang pernah merasakan itu enak akan terus menikmatinya. Orang yang belum pernah merasakan boleh jadi dia nggak mau. Jangan-jangan gak enak nih. Nah, orang yang menikmati sholat, menghadap kepada Allah, beribadah dengan segala jenisnya, karena dia sudah merasakan kenikmatan itu, dia akan nggak beban. Nah, tugas para dai itu adalah mengarahkan mereka untuk juga ikut merasakan. Betul. Karena dia belum merasakan kenikmatan itu. Harus memahami dia itu seperti apa di situ ya. Nah, memahami objek dakwah kita ini seperti apa. Betul. Sehingga bisa diarahkan untuk kita tahu nih, oh ini penyakitnya ini, kayak dokter aja, ini sakitnya ini berarti obatnya ini gitu. Kan dai juga seperti dokter gitu yang menyembuhkan. Kayak kita punya anak Beb, punya anak belajar jalan. Itu anak bisa jalan karena kita memahami dia. Itu anak bisa jalan. Mama jalan satu langkah, ayo jalan. Ketika dia jatuh, kita nggak bilang dia salah. Mama kita umpat kata-kata yang kasar. Oh, kenapa harus begini enggak? Oh, pintar. Ayo jalan lagi. Ayo jalan. Iya. Dia kena mejanya yang kita salahin. Oh, ini pintar. Dia jangan sampai disalahin. Dia nggak boleh mengenal kata salah. Oke. Ketika dia mengucapkan bahasa yang salah, tidak begitu fasih, kita ikut-ikutan juga untuk mengatakan tidak fasih kepada dia. Iya. Akhirnya dia merasa didukung, kita masuk ke dunia dia, sampai dia sekarang bisa bicara, sampai dia bisa jalan karena kita memahami dia dalam keadaan seperti apa dulu. Nah, tahapan-tahapan itu yang kita lupa. Proses itu ya. Proses. Jadi sebenarnya itu ada motivasi. Oh, nggak apa-apa. Oh, nggak ini. Itu yang makin lama. Oh, ternyata gampang nih dalam memahami Islam. Ternyata nggak sesulit apa yang dibayangkan. Padahal dia lagi menuju proses sebenarnya. Iya. Lagi menuju proses seperti anak tadi. Pelan-pelan gitu. Sekarang anak kita udah kelayangan sambil meleng.
Nggak bisa. Bisa. Dulu jalannya. Jadi nggak ngelihat ke bawah dia lari. Wah, langsung lompat gini, lompat lagi masuk tanah, keluar tanah lagi. Kan ngeri. Karena apa dulunya? Kita pahamin. Memahami dia lembut. Oh, ini harusnya begini, harus begini, harus segala macam. Nah, itu yang mahal dalam metodologi, dalam uslub wal yatalattaf. Kemarin di Ambon, pembawa acara juga stand up komedian. Oh, Iya. Yang Stand up komedian orang Ambon. yang bukan ini, bukan yang udah terkenal juga. Dia ya nggak tahu sih. Nasional, sifatnya Iya, nasional. nasional. Nah, artinya kayaknya memang sentuhan-sentuhan komedi itu juga Betul. Iya. Boleh kita Iya, undang nanti gampang untuk lah. ini ya, siap. akhirnya memang betul anak-anak muda itu bertanya tentang apa yang menjadi pertanyaan mereka selama ini. Contoh kemarin Pak Habib, Pak Pendeta, Pak Pastor, izinkan saya mau bertanya, apa hukumnya saya ini menikah dengan pacar saya yang beda agama dengan saya? Waduh. Itu Itu antum duluan apa pendeta iya, duluan? pertama jadi Kalau pendeta dulu Iya. antum bisa mikir dulu. jadi gini, ada dua Habib, Oh iya. dan dua tokoh dari Kristen. Nah, Habib yang satu ini beliau alumni Darul Mustafa, Habib Oh, Umar. Masya Allah. Beliau yang ngundang kita ke sana. Beliau bilang, Habib Ahmad silakan duluan nih. Saya bilang, la anta tkallam, yalla. Ana bilang begitu. Antum duluan Habib. Rupanya dia juga ada kekhawatiran jangan-jangan apa yang akan dia sampaikan Risiko. ini berbeda. Benar. Terus dianggap ini garis keras, ini lembut gitu kan. Betul. Akhirnya beliau sampaikan. Setelah itu satu persatu kita juga menyampaikan dan Antum ngimbangin pasti. subhanallah pada akhirnya semua sepakat. Jawabannya seragam semuanya. Alhamdulillah. Jawabannya seragam. Contoh misalnya kita sampaikan bahwa tujuan daripada pernikahan itu adalah ya sakinah mawaddah, pengen ketenangan, pengen cinta dan kasih sayang. Maka langkah-langkah menuju tujuan tadi harus dijaga. Di antaranya mencari Betul. pernikahan yang seagama gitu kan. Terus ya panjang lebar. Subhanallah, pastor juga bilang begini. Beliau bilang, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan. Sehingga untuk supaya kita tidak sampai kepada memisahkan apa yang disatukan oleh Tuhan, maka carilah pasangan yang seagama, kata dia, agar tidak ada agar semakin mengecil kemungkinan untuk terjadi perpisahan. Nah, kalian dua pasangan ini telah disatukan oleh Tuhan. Ketika beda agama, maka ada kemungkinan ada gesekan-gesekan gitu ya. Kita lihat sendiri. Kita bicara secara umum. Jangan mengatakan si anu, jangan. Kan likulli qaidatin mustathnayat. Kita bicara secara umum aja. Secara umumnya memang seperti itu. Walaupun mungkin kita katakan ada satu yang sampai sekarang 1-2 yang baik-baik saja. Tapi itu juga tidak menjamin. Jangan-jangan di dalam juga sebenarnya ada terjadi gesekan. Iya kan, nggak mungkin di sosmed dia lagi berantem di syuting. Nggak mungkin. Lagi mau berantem panggil dulu tim media. Mari. Lagi unyeng-unyeng istri di syuting kan nggak mungkin. Kan kalau di syuting sebenarnya bisa banyak tuh yang lihat bisa banyak tuh. Bisa banyak justru dapat ini. Nah, gitu Habib. Betul ahsan itu. Nah, lagi memang gini Beb, yang Anda tahu juga itu Masya Allah ilmu tuh dari antum nih berangkat. Jadi Anda baru ingat lagi. Kan kita suka ada kafaah denger. Kafaah tuh kan bukan cuman kesetaraan tuh bukan cuman dari sisi ini Beb. Bukan cuman dari sisi sosial. Iya. Antum strata punya sosial gitu. umpama yang ini jauh lebih kaya, yang ini lebih cerdas, lebih bukan. Itu permasalahan juga di dalam keagamaan tadi. Oke. Keagamaan tadi. Dalam keagamaan mereka juga akhirnya jangan sampai terjadi gesekan-gesekan gitu. Artinya gini, mungkin kalau bahasa dulu kita punya dosen tuh
Nabda fi mattafaqna Naam. wala nabda fi Fi makhtalafna. makhtalafna. Mulai dari apa-apa yang sama. Jangan mulai dari apa-apa yang beda. Itu bukan cuma pendapat. Apalagi pendapat yang sifatnya sangat sensitif tentang keberagamaan. Artinya gini, nggak usah nyari gara-gara deh. Iya. Udahlah kita ngomong sama yang sama aja, mangin aja. Udah rapi udah. Oh, ayatnya gimana? Ta'alau ila kalimatin Matin sawa sawa bainana wa bainakum. alla na'budu illallah. Illallah. Jadi ada qawasim mushtarakahnya. Naam. Poin-poin yang kita di situ sepakat. Jadi kita bahkan tidak hanya berbicara tentang toleransi, tapi ada bahkan di atas itu yaitu ada kesepakatan-kesepakatan di antara kita. Betul, betul, betul. Itu bisa dijadikan landasan untuk kemudian melangkah lebih jauh lagi dalam persatuan. Lutuf. Masya dan Allah. kesatuan. Iya, benar. Jadi memang sebenarnya pembahasan lutuf tuh Lutuf. Masya Allah. sangat luas banget, luas benar. Ana sampai lihat memang sebenarnya orang-orang yang suka ngebahas tentang Islam dengan penuh kelembutan memang harus dipenuhi dengan sifat lutuf dan rahmah bagi semuanya. Gitu aja tadi. Lutuf ya. Lutuf. Wal yatalattaf. Wal yatalattaf. Informasinya kita dengar para ulama mengatakan bahwa Fadal Habib, ini ada korma juga Habib. Wah, mantap. Katanya wal yatalattaf ini adanya di tengah-tengah Al-Quran. Itu kenapa ditulis merah, Bib? Iya, katanya sebabnya karena kata itu dia posisinya persis tengah-tengah. Tengah-tengah. Perjuangan kelembutan baginda Nabi itu kan dilanjutkan oleh para keluarganya, para sahabatnya, para khulafaur rasyidin, kemudian para tabi'in begitu. Terus menerus sampai para wali songo juga melanjutkan perjuangan Nabi tersebut. Sampai yang tadi kata antum tuh turun ke masyarakat dulu. Benar. Langsung dia tarik ke itu. Subhanallah. Orang Jawa itu Habib, orang Jawa itu punya ciri khas, mereka sangat memegang teguh ajaran para leluhurnya. Sehingga sebenarnya bagi Wali Songo itu terasa sulit untuk berdakwah kepada orang-orang Jawa saat itu. Coba antum bisa perhatikan orang Jawa sekarang yang udah memegang Islam nih, yang hobinya ziarah, hobinya tawasulan. Itu ketika orang datang, ini hadis, bodo amat, bapak gue begini, nenek moyang gue begini, gue pegang teguh. Sebenarnya kan kita juga bisa menggambarkan hal yang sama terjadi pada saat Sunan Kudus berdakwah kepada mereka. Bapak-bapak saya udah begini, udah Hindu, udah pokoknya gue pegang teguh. Tapi dengan waliyatalattaf, dengan perintah berlemah lembut lah, berbuat baik lah. Kayak Sunan Kudus katanya melarang memotong sapi di Kudus. Betul, diganti kerbau. Ganti kerbau. Bahkan infonya sampai hari ini pun masih. Ana baru ziarah Sunan Kudus. Kapan? Seminggu lalu, 2 minggu lalu. Sunan Kudus. Terus kalau kemarin 4 hari yang lalu ziarah Sunan Ampel. Kita ngambil barokah dan juga sambil mempelajari lebih dalam lagi metode dakwah mereka, berhasil menjadikan Indonesia yang tadinya mayoritas Hindu menjadi negeri dengan jumlah muslimin terbesar di seluruh dunia. Dulu namanya Nusantara. Artinya kan sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil, Habib. Ya. Kenapa kok sekarang kelihatannya orang agak menjauhi Islam? Karena apa itu? Karena kesan lembutnya itu sudah terhapuskan dengan adanya ISIS. Kita lihat sendiri kan bagaimana ISIS mereka dulu di Suriah. Anda masih di sana, Habib? Masih di sana ada ISIS. Kita ngalamin guru-guru kita dibunuh, kita ikut nguburin. Bukan 1, 2, banyak. Bahkan ada cerita di waktu kita masih sana, mereka nungguin masjid azan Jumat. Begitu ada yang nungguin siapa nih? Ini ISIS. Oh iya. Nungguin masjid. Begitu ada yang datangnya setelah azan, langsung dieksekusi saat itu juga. Mati. Ditembak. Kenapa ditanya? Dia
apa namanya, emang tidak serius dalam ibadah. Harusnya dia datang dari awal sebelum azan. Dia meremehkan ajaran syariat. Yang begini harus dihukum. Ya, kan harusnya kan, ya akhi, kalau bisa masuk masjid lebih awal. Yang penting sholat deh. Yang penting sholat. Oh, kita husnudzon, jangan-jangan dia udah mau berangkat dari tadi sakit perut. Betul. Kan enak. Iya. Kalau ada husnudzon enak udah. Jadi masjid ditungguin, Bib. Dia tungguin. Jadi begitu mau udah azan, set ada yang baru mau masuk. Wallah. Sama ada tim yang lain dia memang masuk ke rumah-rumah. Masih ada Meriksa, nggak? siapa Meriksa. Kalau nggak ada Itu keluar. sendal ketukar-tukar kali ya. Mau ke masjid. Sendal istrinya dipakai. Saking buru-burunya. Siapa ya, saking buru-burunya. Ini kan bukan ajaran yang benar. Ini kan Pakaian juga diperiksa juga. Kalau pakaian sembarangan aja gitu. kalau itu waktu itu memang nggak sampai ke situ. Tapi kan ini ajaran seperti ini kan akhirnya kan kalau dibilang basyiru wala tunafir. Oh iya. Ya ini kan yunafir. Ini justru membuat orang jadi menjauh. Ya lagi dia niru siapa itu? Nabi Nggak mungkin ada. nggak ada. Nggak ada ceritanya khulafaur rasyidin, para salihin, para orang-orang terdahulu yang berbuat ini, para salaf nggak ada. Makanya dari mana tuh? Ya kalau kita sih punya jawabannya jelas ya. Iya. Dari mereka kan boneka-bonekanya Zionis Israel Benar-benar dan Zionisme internasional. internasional. Allah karim. Mana baru denger ini sampai ditungguin. Segitunya. Iya. Kalau hati kita punya husnudzon tuh enak gitu perasaan. Betul. Kayak apa? Antum fadhal. Enggak. Yang antum bilang tadi kalau di Syria kayak begitu, mungkin kita lagi mau bingung juga tentang kenapa tuh Islam nggak sampai ke Wali Songo kayak dulu. Sekarang kalau menurut aneh, Beb, kalau antum kan itu yang contohin yang ISIS yang kasar begitu. Mungkin kalau dari sisi pemikiran, ini maaf betul, banyak anak-anak muda, kebanyakan sekali lagi bukan ini, ya nggak cuma anak-anak muda, hampir kita semua, karena ini sekarang udah ada medsos, akhirnya medsos dijadiin panggung, dan dia bisa bersembunyi di balik nama dia, mau palsu mau kagak, sehingga komentar-komentar itu dia berani karena dianggap dia nggak berisiko. Umpama antum ceramah nih, zen sudah, mantap. Nah, background mereka yang kalau di majelis dia nanya berhadapan begitu, dia beresiko dong. Orang pada liatin, dan dia bakal bisa diserang langsung. Kamu nggak begitu, ayatnya mana, ininya mana, risiko. Cuman kalau bersembunyi di balik medsos, dia katain ini nggak ada dalilnya, udah ditinggalin gitu, orang pada hujat dia kan, dia nggak masalah. Yang begini-begini kan dia tandanya lagi ngebolongin satu keraguan. Ini orang bisa jadi yang kurang cerdas, bisa jadi benar nih, bisa jadi benar. Akhirnya itu yang bikin kacau pembahasan. Iya. Apalagi sekarang medsos ini bisa digunting-gunting dengan cara antum umpama ngomong begini, ini contoh doang alafu. Ada orang kafir mengatakan bahwa Nabi umpama Muhammad SAW adalah belum tentu benar dalam berbuat ini. Dia masih bisa jadi salah. Bayangin, ini kan pendapat yang salah. Ketika mengatakan awalnya tuh orang kafir mengatakan gini, dipotong. Nabi belum tentu benar. Belum tentu benar. Yang penting Nabi itu belum tentu benar. Nah, ini kan pendapat salah. Pendapat salahnya itu antum dipotong lagi. Yang ini doang, yang di tengah-tengah. Nggak cukup itu. Anda kalau mau jahat, Anda dramatisir antum. Pakai suara serigala tuh. Bayangkan Habib Ahmad berbicara begini, berdarah-darah Habib kalimatnya. Apa yang dikatakan mereka? Deng. Kan orang disugesti di bawah. Ngomong apa nih? Tiba-tiba antum ngomong dengan suara di apa tuh, kayak menggema gitu, tanpa warna. Nabi itu punya apa dibilang tadi? Belum tentu benar. Belum tentu benar. Dan ini diulang-ulang, belum tentu benar. Belum tentu.
Semua orang, Anda bisa jadi kesel sama antum. Iya benar. Ini kayak Habib Ahmad ini. Nah yang begini-begini, Bahaya ya. padahal orang sering banget ngelihat begitu, kenapa giliran dia itu percaya? Betul. Anda suka heran tuh. Belum tentu benar, nar. Mungkin nggak, belum tentu benar, ben salah. Ehonya salah. Itu makrum ini kayak begini. Nah ini kan dakwah curang tandanya, nggak waliyat talattuf. Nah, Dipotong tengah-tengah, ini jahat banget ini. Nah itu sering berkali-kali kita punya ada beberapa guru yang mengatakan, yang melihat ada kalimat tuh Nabi ini malu kepada, dipotong Nabi malu. Allah. Masa Nabi Allah malu? Inna Allah apa? La yastahi Inna gitu. Allah la yastahi an yadriba mathalan. Ya enggak, dia ingin mencontohkan Allah nih malu kepada Nabi, bahwa itu sebenarnya kalau itu, orang iya, ngerti itu bahasa-bahasa balagha. Artinya gini, Bas, kalau ente nggak tahu balagha, majazi, wes nggak usah komentar di sini. Nggak usah ikut komentar. Yang begini-begini nih Beb, yang awam ikut ngomong, Bahaya. bisa jadi dia juga ngerti tapi dikomentarin apa segala macam. Ini bisa jadi orang yang nonton YouTube kita ini belum tentu sehat semua Ya orangnya. Allah, jangan begitu. Ya artinya khawatir Waliyatalat mereka dicari-cari. Itu nggak semuanya Beb, apa komentar semua deh. Mereka nggak tahu bahwa ada hisab nanti di akhirat yang sangat berat. Allah, Ada orang-orang begitu kan. al mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu. Bayangin. Nah. Orang-orang yang mengganggu mukmin dan mukminat bighairi maktasabu. Hanya karena dia tidak mengambil apa yang dia ambil. Allah. Bayangin, nggak sama rujukannya. Itu Langsung di iyalah, fitnah, ada caci maki. waqfa qad ihtamalu, mereka akan membawa satu beban yang besar itu, dan Apa, adabnya buhtanan, ya buhtanan wa isman Nah, mubina. mubina. Berat itu. Allah, ini fil haqiqah memang, makanya sebenarnya sangat nikmat ketika seseorang itu dia hatinya bersih, hatinya penuh cinta dan kasih sayang, seperti yang mungkin kalau boleh sedikit ana sharing kisah Imam Al-Hasan Al-Basri. Sekali waktu pengen sholat berjamaah di masjid, dia terlambat. Biasanya beliau imamnya, Ajib. tapi beliau terlambat, udah mulai berjamaah. Yang jadi imam muridnya, Ajib. namanya Al-Habibul Ajami. Al-Habibul Ajami rada cadel Habib. Oh. Kalau ngomong ro. Akhirnya dengan ijtihadnya Imam Al-Hasan Al-Basri, udah deh ana sholat di rumah aja deh. Karena yang imam tuh harus lebih fasih daripada makmum. Ajib, ya secara fikih. Secara fikih. Baliklah Imam Al-Hasan Al-Basri ke rumahnya. Selesai sholat, orang datang ke Al-Habibul Ajami. Tahu gak, tadi guru ente itu Hasan Al-Basri datang mau sholat. Begitu lihat imamnya ente, dia pulang. Ya, pengen yuftin baina ustad wa tilmidih. Sawa. Kata Al-Habibul Ajami, sahib al-qalb al-safi, pemilik hati yang lembut, dia bilang, la, mungkin anak punya guru itu pengen perbaharui wudunya, atau pengen kamar mandi, ada hajat. Nah, beliau mungkin ada hajat yang membuat beliau jadi hatinya bersih. Subhanallah, Imam Al-Hasan Al-Basri dalam hari itu, dalam tidurnya Nabi datang. Ya Hasan, lau sallaita wara al-Habib al-Ajami la ghafarallahu laka dhunubak. Kalau kau sholat di belakangnya Al-Habib Al-Ajami, dosamu akan diampuni semua oleh Allah. Bangun, dia takut nyamperin muridnya. Ya Habib Al-Ajami, na'am ya Syekh, maafkan saya, tadi saya mau sholat berjamaah, kamu imam, saya nggak jadi karena ucapan roh kamu yang kurang fasih. Sedangkan saya tadi bermimpi Nabi tegur saya. Akhirnya Imam Hasan Basri bilang, saya ditegur, kalau kamu sholat di belakang Habib Al-Ajami, dosamu akan diampuni. Allah. Itu Habib Al-Ajami dengar begitu, mungkin kalau murid-murid yang kurang ajar kan, makanya lu baru tahu. Kan bukan sedikit doang tapi penuh makna. Kan biar tahu, jangan kata apa-apa. Terus tapi subhanallah, Al-Habib Al-Ajami bilang,
langsung cium tangan gurunya. Terima kasih banyak. Loh, Kev, Anda datang meminta maaf, antum malah ucapin terima kasih. Iya, Anda mau terima kasih karena tadi antum tidak sholat di belakang Anda, dan berkah itu artinya dengan keberkahan peristiwa ini akhirnya Nabi datang dalam mimpi antum dan Nabi sebut nama Anda di situ. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Wa ala alihi ajmain. Jadi subhanallah, dia selalu melihat apapun dari sudut pandang positif. Illa khairan. Ya, ma ra'aitu illa khaira, illa jamila, Ya illa halwa. Allah. Semuanya baik. Lah, makasih, masya Allah nih. Kata gurunya bagaimana ceritanya nih? Jadi dia yang cium tangan saya. Iya, jadi benar-benar. dia yang terima kasih. Padahal Salah, saya yang salah. bikin salah. Wah, kata yakni ajaran lutuf itu membuat hati seseorang penuh dengan cinta, penuh dengan tawadhu, Keren. penuh dengan kasih keren, sayang. Masya Allah. Ana ada satu riwayat, nggak apa-apa, Ana bawa satu riwayat. Fadal Habib. Ana pernah baca di Ihya. Mungkin antum, kalau antum tahu hadis antum lengkapin. Katanya di sini ada ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata dia bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni la usalli illa al-khamsa. Aku enggak salat kecuali cuman 5 waktu aja. Wala asumu illa syahra. Nah, Aku enggak puasa kecuali syahra di sini maksudnya bulan Ramadan aja. Walaysa lillahi, kalau nggak salah, walaysa lillahi fi mali an nafaqah wala tatawwu, ana wala haj. Ana punya harta nih nggak bisa di sana sedekahin. Nggak mau kali. Ya artinya belum sampai ana sedekahin, belum sampai wala tatawwu wala haj, nggak ada dia bilang. Iya. Nah, ini walal haji, sampai haji pun nggak ada. Jadi dia betul-betul make murni gini aja. Iya. Tatawwu' ini yang sedekah tuh nggak dijalanin lah kesimpulannya. Oke. Terus terakhir karena dia udah ngeliat putus asa begini, aina ana idza mittu. Allah. Ana di mana kalau udah meninggal? Fatabassama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersenyum, kata Nabi, "Na'am anta ma'i fil jannah." Allah. Antum mana di surga? Illa, kecuali katanya, idza hafizta min ithnatain, dari beberapa dua ini apa? Antum harus jaga, katanya, qalbakan min ithnatain, al-ghilli wal hasad. Allah. Jaga dari ghilli itu dengki sama hasud dengki. Ya, artinya ghilli itu mungkin jauh lebih dalam lagi. Kalau hasad kan nikmatnya itu supaya nih orang hilang kayak gimana segala macam. Terus yang satu lagi, wa antahfadhaka lisanaka min ithnatain. Wa antahfadha lisanaka min ithnatain. Al-ghibati wal kadhib. Al-ghibati wal kadhib. Wal kadhib. Ghibah menggunjing, satu lagi dengan berbohong. Wa antahfadha ainaika min ithnatain. Mata jaga juga dari dua, katanya. An-nazaru ala ma harramallah. Pandangan yang mengharamkan. Nah, yang berikutnya apa? Wa antazdariya bihima musliman. Jangan kau memandang orang muslim itu dalam keadaan remeh. Allah. Wa idza hafizta dzalik, kalau kamu memelihara itu, dakhalta ma'iyal jannah ala rahataini hatain. Kau masuk surga ini dalam keadaan rahat kayak gini. Kita dalam keadaan kayak gini nih, santai kayak gini. Artinya kan kalau mau disimpulin, Islam itu akhlak sudah. Jaga akhlak, masuk surga sebenarnya gampang. Cuman jaga akhlak, ini kalimatnya cuman ini cuma tapi berat banget. Nah, Anda lagi bayangin, Bib. Cuma nggak gibah doang. Padahal ini orang untungnya nanyanya sama Nabi. Anda lagi bisa bayangin, Anda lagi baca, ini orang untung nanya sama Nabi. Iya beneran, Bib. Iya. Coba kalau nanya sama yang kita selama ini tahu gitu, mungkin yang kita kenal banyak yang khoyir banyak, tapi sebagian kalau yang nanya dia salah sama orang, umpama, apakah Anda masuk surga? Wah, dia bilang, kamu masuk surga harus ikutin aneh. Harus ikutin cara Anda, harus ikutin, nggak boleh ini berguru sama Anda doang, sama ini. Kalau enggak ente salah, ikutin dia salah. Ini orang kan kayak ibarat orang baru baca
buku muqaddimahnya doang, seakan-akan dia udah dapat tiket VIP di surga. Allahu Akbar. Baru halaman sampai 4. Halaman 4. Masih 204 ini. Baru halaman 4 udah nutup buku. Kalau gitu, tak dulu Wan. Dikasih kesimpulan. Udah kasih aja. kesimpulan. Udah kalau gitu aja, kalau gitu. Jadi, jadi. Nah itu dia. Jadi jaga nggak membicarakan orang, tidak menjaga lisan, itu enak dibicarain dan enak dibahas. Betapa seringnya kita nih sholat diri di waktu malam, waktu subuh, sholat puasa Senin Kemis mampu. Tapi untuk yang kayak gini, kalau kata Abdullah ibn Amr bin As, hadzal ladzi qad balagta wa hadzal ladzi ma la utiq. Ini justru yang anak nggak bisa sanggup ngikutin. Kelihatannya sederhana tapi agak sulit. Gitu, Beb. Masya Allah. Masya Allah. Ini ya ilmu demi ilmu kita raih. Ini kita ngomong udah berapa lama nih? Itu dia udah hampir 50 menit lebih. 50 menit Hah? lagi. 50 menit. Baru mau 50 Baru menit. 50 menit. Habib belum nyobain korma. Oh iya, mantap. Ini kormanya lembut, Habib. Iya. Lutuf. Lutuf sama kormanya lutuf. judulnya. Nah, jadi ane udah duluan, minta maaf Habib. Habib ini udah mau 50 menit. Jadi pembukaan ini mungkin kita cukupi sampai di sini. Tentu ke depan akan ada banyak hal yang kita bahas. Kita nanti insyaallah yom minal ayam suatu hari bisa bahas tentang pengalaman antum selama di Damaskus, di Suriah. Kebetulan ane juga di Damaskus kan. Ikutin antum gitu, taklid sama antum, ittiba sama antum. Tapi kemungkinan kebetulan kan beda zaman, beda kondisi. Nah, nanti antum lebih sulit tuh zamannya. agak sedikit lebih sulit karena mendekati masa perang dan ikut dalam masa perang sekitar hampir 2 tahun. Allah. Nanti sharing kita mau dengar di zaman antum bagaimana antum dulu menghadiri majalis Syekhana Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain, Syekhana Wahbah Zuhaili, Syekh Adnan Al-Afyuni dan para alim ulama dari Syam lainnya yang kata Habib Umar bin Hafid nanti di padang mahsyar ulama dibangkitkan dengan makam keilmuannya. Allah. Ya. Syuhada dibangkitkan dengan makam kesyahidannya. Dan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dibangkitkan dengan 2 pangkat tersebut. Allah. Kata Habib Umar bilang, ini beliau dia dapat makamnya makam ulama, juga mendapatkan makam syuhada Allah. karena beliau selama hidupnya sebagai seorang alim da'i dan di akhir hidupnya meninggal sebagai seorang syahid. Nanti kita mau dengar. Zan. Orang kan suka berlindung katanya dengan hadis midadul ulama khairun min dima'i syuhada. Orang banyak berlindung di situ, tapi Dr. Ramadan Al-Buti dua-duanya. Allah. Midad ulama juga Dima syuhada. Beliau dua-duanya terdapat. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Insyaallah. Wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Amin. Baik Habib, kalau gitu izin kita tutup dulu. Nah, tutup. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah membahas banyak sekali pembahasan dari dari awal tadi kita bahas tentang bagaimana sepatutnya seorang pendai itu berdakwah, kemudian sampai kepada bagaimana kita membersihkan hati kita dan banyak ilmu-ilmu lain yang tadi sempat dibahas oleh guru kita Habib Haikal bin Hussein Al-Aidurus. InsyaAllah ke depan akan banyak lagi pembahasan-pembahasan menarik. Tetap kita akan terus menyapa teman-teman semua dari akun Waliyatul Lataf ini. Mudah-mudahan akun ini menjadi akun yang bermanfaat. Amin. Baik bagi para narasumber, pengisi acara di sini dan juga kepada semua pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Waliyatul. Ya, terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.